Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, apa kabar? Ya, hari ini Mamiluki Tarot MS mau bacakan tentang Twin Flames. Kita lihat untuk situasinya maskulin ke feminim. So, seperti biasa Mamiluki Tarot MS selalu ingatkan, jangan percaya tarot 100%. Ini hanya sebagai prediksi, sebagai payung sebelum hujan. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lakukan yang terbaik dan lebih baik lagi dalam niat, tindakan dan ucapan kita, agar kita mendapatkan karma baik ke depannya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Oke, kita mulai ya. Masculine. What do you wanna tell to feminine? What do you wanna tell you feminine? Masculine, tell me. What do you wanna tell to feminine? And what do you wanna taking action to feminine? What do you wanna taking action for me? Allahu Akbar. Oke, yang sini yang kulihat dia akan mengambil cara ya. Jadi di sini yang kulihat memang dia lelah, capek ya dari permainannya dia. Dia capek banget dari manipulasi yang dia lakukan sendiri. Dia lelah. Dan dia juga coba untuk, dia sebenarnya capek untuk belajar sabar, nggak bisa ya. Dan dia tadinya mau datang ke kamu nih lama banget, tapi nanti dia akan mencari cara cepat keluar dari zona aman ya. Jadi dia akan mengambil resiko untuk datang nemui kamu. Iya, di sini aku lihat dia masih bingung ya untuk komunikasi sama kamu, banyak ketakutan, dan dia juga masih takut tentang topengnya dia untuk membuka siapa diri dia. Dia juga banyak ketakutan untuk menjelaskan ke kamu. Kebanyakan. Wow. Iya, dia berharap banget di sini. Banyak halusinasi, impian. Jadi gini, dia sebenarnya ingin banget bicara jujur sama kamu, tapi dia banyak ketakutan. Gimana cara ngejelasin, gimana cara komunikasi lagi sama kamu. Dia berharap banget ya, dalam ketakutannya dia tuh bisa bicara sama kamu. Dia juga coba untuk fokus dengan intuitionnya dia ya, berdoa untuk bisa bicara sama kamu ya. Six of Cups untuk kembali. Dia berharap bisa reuni, dia berharap bisa bersama, dan dia juga berharap bisa kembali lagi sharing sama kita
ya sama feminim. Itu harapannya dia. Tapi dia banyak ketakutan, banyak kebingungan. Ya. Makanya dia konflik batin. Tentang memorinya ke kamu, tentang reuninya. Jadi itu dia banyak konflik batin dalam dirinya. Dia juga banyak drama sebenarnya tentang koneksi twin flame ini. Dan dia menjadi orang yang selalu bertahan tentang prinsipalnya dia sendiri, merasa dia itu enggak lah, ngapain sih, tapi gue kangen dia, tapi gue ingin dia. Terus aduh, ini koneksi bikin gue ribet banget sih, bikin gue capek, bikin gue banyak drama gitu kan. Dia nggak mau drama, tapi sebenarnya dia yang bikin drama. Jadi ini orang benar-benar temper banget ya, pemarah. Four of Pentacles ya. Jadi ini orang stagnan ya, benar-benar labil banget. Jadi dia tuh orangnya, dia nggak mau ya tentang koneksi, tapi dia masih mempertahankan tentang kamu untuk kestabilan keuangan, kestabilan hubungan. Dia konflik batin banget di sini. Okay, the Temperance, like I said, ingin kembali dia. Three of Cups. Queen of Pentacles. Okay. Three of Pentacles, Ace of Wands. Eight of Cups, exactly. He want to come back. Dia mau kembali. Ingin memulai suatu komunikasi kembali dengan kita, feminim. Karena dia melihat feminim sudah bisa memegang komitmen sendiri, bekerja keras dan menghasilkan keuangan yang besar. Dia terhianati ya dari karirnya dan juga dari kebebasannya dia. Dia depresi, stres, ya, dan dia juga banyak kebohongan. Dia stres, depresi nih guys, dari permainan dia sendiri. Dia nggak bisa tidur, lelah dan takut dalam kehidupannya. Banyak penyesalan yang dia hadapi dari topengnya dia, dari permainannya dia. Ya, karena di sini feminim ada orang baru. Ini membuat dia nggak tenang. Maskulin coba untuk datang kembali ya ke masa lalu. Dia ingin meninggalkan singlenya lagi dan datang ke feminim, berkomitmen kembali. Ya, berhasrat banget. Dia melihat feminim sudah bisa hidup mandiri dan mempunyai prinsipal. Dan dia ingin memulai kehidupan baru dengan feminim, kembali ke masa lalu. Ingin komunikasi. Karena dia juga melihat feminim ya sudah bisa membuka hati
dengan orang banyak. Ini membuat dia banyak ketakutan, ya, dalam dirinya. Dia iri sama kamu feminim, ya, karena dia terkhianati dari kebebasannya dia sendiri di sini. Nine of Pentacles, kebebasan kalau yang aku lihat di sini. Dan seharusnya kan dia sendiri ya. Ini ada orang banyak. Otomatis yang aku lihat di sini ya, dia nggak sendiri, tapi dia ingin meninggalkan kebebasannya dia dengan yang dia jalani saat ini, yaitu dengan orang yang dia ajak berselingkuh. Dia ingin memulai kembali dengan feminim. So, banyak ketakutan dalam dirinya, tapi dia ingin mengikuti intuisi untuk bisa bicara dengan kamu. Ini harapannya dia. Dia berharap sekali kepada ilahi dikabulkannya dia untuk bisa komunikasi sama kamu. Karena dia merindukan masa-masa indah perjalanan Twin Flames yang bisa membuat dia bahagia dan menyembuhkan rasa luka di masa lalu, yaitu dengan kamu. Tapi di sini dia konflik batin sendiri ya. Dia merasa perjalanan Twin Flame itu banyak banget drama. Dan di sini kamu masih mengintip, kamu masih memantau. Dia tahu ya, tapi dia menyimpan perasaan kestabilannya ini dari kamu. Dia konflik batin dan dia juga tidak ada komunikasi sama kamu. Dia coba menutup diri ya, dan sangat stagnan dalam drama yang dia buat sendiri. Pada akhirnya dia menjadi egois karena drama dia sendiri yang buat. Makanya kehidupannya stagnan. Dia coba mempertahankan dan berdamai dengan masa lalunya karena dia ingin Rioni kembali sama kamu. Dia pertahankan reconciliation-nya sama kamu. Dia ingin berdamai denganmu, dengan masa lalunya, karena dia merasa kamu adalah orang yang menstabilkan kehidupannya. Di sini yang kulihat dia coba untuk mempertimbangkan kembali, ya, membanding-bandingkan dengan selingkuhannya. Tapi sini aku lihat sih, dia coba bertahan bisa kembali sama kamu dan Rioni, ya. Tapi hati-hati karena ini Three of Cups and Temperance dan ini four of Coins. Jadi dia masih stagnan. Ya, gimana caranya berdamai dengan perselingkuhannya dari party. Makanya dia konflik batin di sini. Antara mau Rioni atau bertahan dengan tripartinya. Makanya dia banyak ketakutan. Banyak ketakutan dalam dirinya untuk menjelaskan kepada feminim. Banyak ketakutan. Kita lihat the clarify the moon. Dia orangnya banyak topeng ya, karena dia harus menjelaskan topengnya ke kamu. Dan dia konflik batin sendiri. Ini membuat dia ego dan juga banyak kekacauan. Bahkan juga dia menjadi orang yang gak sabaran ya, dalam mencari kestabilan sehingga dia berselingkuh terus. Dia ingin Rioni, ingin berdamai, ingin mempertahankan reconciliation-nya sama kamu, tapi selalu yang ada di pikirannya dia itu selalu dengan instan. Karena dia orangnya gak bisa belajar sabar. Clarify please. Three of Atoms ya, kalau dia jujurkan sama kamu, siapa dirinya dia, topengnya dia, ya di sini, otomatis dia akan melukai dirinya sendiri, tanpa dia sadari, tanpa dia berkata jujur, sebenarnya dia sudah melukai dirinya dia sendiri,
dia tahu. Dan di sini juga dia kesuksesannya dia terluka sendiri dari kebohongan, dari kepalsuannya dia, dari drama yang dia buat di sini. Bahkan yang aku lihat juga di sini dia menjadi orang yang bingung untuk negosiasi tentang tripartinya ini, karena ya dia mempunyai masalah ya dengan orang ketiganya juga. Dia diputuskan atau dia ada berantem ya dengan orang ketiganya sehingga dia terluka. Ya, dia terluka. Dia tersakiti oleh orang ketiganya, maka dia berharap untuk bisa kembali sama kamu, tapi dia konflik batin karena dia masih mempertahankan tentang perselingkuhannya. Dia ingin mengimbangi perselingkuhan dan kembali sama kamu. Bipolar ini orang stres. Ya. Kita lihat Nine of Cups. Five of Pentacles ya, harapannya. Dia kehilangan harapan, dia kehilangan impian, dia kehilangan cita-citanya yang telah hampir terwujud di sini, dan dia merasa kangen sama kamu, rindu berat sama kamu, dan juga dia banyak kesulitan meraih impiannya dia, meraih cita-citanya dia. Kenapa? Karena dia merasa di-reject oleh kamu juga. Di sini aku lihat apa yang dia doakan tidak terwujud, dan dia juga kehilangan seseorang yang dia rindukan. Dan aku lihat juga melihat dia dibuang ya oleh orang ketiganya, diabaikan karena dia kehilangan pekerjaan, kehilangan keberuntungan. Di sini aku lihat, makanya dia merindukan twin flames-nya, kebersamaan, kebahagiaan, dan ingin reconciliation. Di sini aku lihat karena dia merindukan feminimnya untuk bisa menyembuhkan dia. Dia depresi, dia nggak bisa lepas, dia kangen ya, dan dia merasa terperangkap dalam koneksi twin flames. Dia coba untuk lepas tentang perjalanan twin flames, tapi nggak bisa. Dia depresi, dia negatif tentang perjalanan twin flame, tapi dia nggak bisa melepaskan koneksi twin flames. Dia dilema sendiri oleh drama yang dia buat tentang perjalanan twin flames. Dia menjadi lemah, banyak ketakutan dalam dirinya ya untuk bisa melepaskan kamu, karena dia merasakan sendiri kamulah feminim sebagai penyembuh luka batinnya dia di masa lalu. Maka dia konflik batin sendiri ya. Ya karena dia depresi. Dia juga punya isu tentang kepercayaan yang telah dia langgar ke kamu. Ini membuat dia menjadi orang yang pendiam, dan dia merasa ini adalah karmanya dia. Ya. Tentang perjalanan twin flames. Five of Wands please. Ya, dia ingin mengendingkan drama, dia ingin mengendingkan argumentasi, dia ingin mengendingkan ketidaksabarannya dia, konfliknya dia ke kamu. Dia lelah, dia capek, dia takut. Dia ingin mengendingkan dramanya dia, ingin mengendingkan depresinya dia di sini. Makanya dia mempertahankan kamu, masih memantau kamu, masih menyimpan segala tentang kamu, foto-foto kamu sebenarnya masih ada. Iya.
Di sini dia coba untuk mengambil resiko ya, untuk keluar dari situasi stagnannya dia tentang masa lalu. Dia coba untuk keluar dari zona aman dan memulai kehidupannya baru, yaitu dengan kembalinya sama kamu. Karena dia masih mempertahankan kamu. Dia akan mengambil resiko untuk memulai kehidupan baru. Maka dia ingin berdamai dengan masa lalunya dia. Karena dia terkhianati, ya. Dia coba berdamai dari kebohongannya dia, dari topengnya dia. Karena kedamaiannya dia itu terkhianati oleh dirinya dia sendiri dan oleh orang ketiganya, tripartinya. The Justice, dia ingin kembali sama kamu, ingin rujuk, ingin menikah lagi. Dan ini pun ya ada pembayaran karma dari adanya triparti yang dia lakukan. Di sini aku lihat dia jujur ya, kehilangan intuisinya dia. Dia banyak ketakutan untuk menjelaskan ke kamu tentang rasa rindunya dia ke kamu, ya, tentang rasa kangennya dia ke kamu, dan juga dia takut untuk menjelaskan situasi dia yang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan kestabilan. Dia bahkan juga takut dibully oleh kamu kalau dia komunikasi sama kamu, dan dia takut kamu reject. Di sini aku lihat dia juga menjadi orang yang trauma ya dari skandal yang dia buat. Dia kehilangan dan kangen juga tentang perjalanan twin flame-nya yang penuh dengan kebahagiaan, yang bisa membantu luka batinnya dia. Di sini dia ingin mengendingkan sebenarnya tentang perjalanan twin flames. Ingin semuanya selesai, ingin semuanya memulai kehidupan baru. Tapi ternyata dia tidak bisa. Dia masih mempertahankan perasaannya tentang kamu, dan juga dia masih menyimpan semua kestabilannya tentang kamu. Tapi dia coba untuk memanipulasi perasaannya itu yang stagnan dengan topengnya dia, yaitu dengan berselingkuh. Dan ia coba memanipulasi keadaannya dia, karena dia malu untuk bilang ke kamu kalau dia rindu, dia kangen, takut kamu bully, takut kamu reject. Maka dia coba untuk manipulasi situasinya dia yang stagnan dengan topengnya, dengan kebohongannya. Dia coba lari dari kenyataan, yaitu dengan berselingkuh, party-party dengan orang-orang banyak ya di sini. Tapi ternyata dia terkhianati oleh orang ketiganya yang dia harapkan. Ya, karena kan dia triparty. Dia berharap dengan orang-orang barunya ini bisa membantu luka dia, bisa membantu menyembuhkan luka batin, membuat dia bahagia. Tapi ternyata terkhianati harapannya dia, dan dia menjadi depresi karena apa yang dia doakan semuanya tidak terwujud, dan doanya dia itu menjadi sebuah pembayaran karma yang belum selesai. Dia hidup di dalam ketakutan, dia hidup di dalam negatif attitude-nya dia sendiri, karena dia merasa terperangkap dari permainannya dia, dari topengnya dia,
dari triknya dia untuk berselingkuh untuk bisa melupakan kamu, feminim. Ini menjadi konflik batin dan banyak drama dengan orang ketiganya karena dia terluka sendiri ya. Dia dikhianati lagi oleh orang ketiganya. Dan ini membuat dia ingin mengendingkan drama ini, konflik batinnya dengan healing. Dia ingin berdamai dan ya aku lihat di sini dia coba untuk nekat ya, mengambil resiko memulai sesuatu yang baru lagi, yaitu belajar kesabaran untuk membayar karma. Mau tidak mau, tadinya kan dia coba untuk lari dari kestabilannya dia bersama kamu, memulai kehidupan yang baru dengan orang baru, mengkhianati dirinya, mengkhianati kamu ya dengan cara memanipulasi keadaan di sini. Dan ya dia coba lari dari pembayaran karma tadinya, tapi nggak bisa, tetap harus bayar karma mau bagaimanapun. Justru semakin dia lari membayar karma, semakin karma itu mendekati dia, semakin karma itu menghantam dia lebih parah. Karena dia tidak ada kesadaran untuk bisa healing, untuk bisa memperbaiki dirinya, terutama dalam spiritual. Di sini dia juggling ya, bingung. Karena dia banyak ketakutan dalam dirinya. Dia tahu kalau feminim selalu memikirkan, walaupun sudah memutuskan hubungan ini, mengendingkan, karena feminim coba untuk mengendingkan, untuk memikirkan si maskulin, dan maskulin masih memandang feminim sebagai penyembuhnya, terutama dalam spiritual. Dan dia juga ingin kembali ke feminim untuk progres masa depannya dia dan juga untuk keberuntungannya dia. Makanya dia coba untuk bersemangat menunggu waktu yang tepat untuk bisa traveling dan komunikasi dengan feminim ya di sini secepatnya. Karena dia mau tidak mau harus hadapi ketakutannya dia dalam memilih yang membuat dia selama ini tidak ada keseimbangan, terutama dalam keuangan, karena dia banyak utang piutang di sini karena ada dua pilihan. Ini membuat dia tidak bisa bicara dengan feminim, dia juga tidak bisa ekspresikan perasaannya dengan cara telepatinya. Dialah 5D ya sini. Ini sepasang ya, kalian 5D untuk memberikan pesan satu sama lain. Dia pun masih optimis kalau feminim masih memberikan pesan dalam telepati. So intinya di sini dia coba mengendingkan drama dengan cara keluar dari zona amannya dia ya, kestabilan dengan perselingkuhan. Tapi mau tidak mau ya dia stagnan dengan topengnya dia stagnan dengan pengkhianatannya dia. Ya akhirnya dia terkhianati oleh orang ketiganya sendiri. Harapannya dia menjadi banyak banyak terikat ya. Jadi harapannya itu tidak terwujud. Ya karena semuanya diikat dengan perasaan ketakutan dia sendiri. Dia ingin mengendingkan. Makanya dia akan mencoba membayar karma. Ya, dia tadinya mengendingkannya dengan cara lari dari bayar karma, yaitu dengan berselingkuh lagi, bersenang-senang mencari yang instan, membanding-bandingkan feminim dan si orang ketiga. Pada akhirnya ya dia harus tetap membayar karma. Tidak ada yang tidak bisa bayar karma, tetap bayar karma. Mau karmanya lebih baik atau karmanya lebih buruk. Semakin dia lari ya semakin buruk. Apalagi larinya dengan cara tidak minta maaf, tidak memperbaiki, dan tidak mengakui, ya, dan terus memakai trik
ya dengan cara, apalagi tidak dengan spiritual, otomatis ya dia akan selalu terhianati dan tersakiti terus, begitu terus ya. Karena sini ada pembayaran karma, keadilan. Dia melukai kamu, dia terluka lagi. Ilahi telah menyiapkan, tapi semua berbeda waktu. Diawali dengan feminim yang kehilangan, dan sekarang si maskulin. Simplicity, sederhana aja sebenarnya sih ya. Dia bisa aja kembali kok, sederhana. Dia yang bikin sulit sendiri dramanya. Dia yang lari, dia yang cemburu, dia yang nekat, dia yang memakai topeng, dia menjadi scammer dengan cara berselingkuh untuk bisa menutupi kehidupan dia yang stagnan. Karena dia nggak suka stagnan, dia nggak suka jadi dia nggak suka yang begitu-begitu aja. Dia suka adrenalin, dia suka sesuatu yang membuat dia tuh merasa tertantang. Pada akhirnya ya dia terluka sendiri karena dia mencari penyakit sendiri. Sebenarnya simple banget gitu loh. Dia harus tulus mencintai seseorang itu dengan tulus. Kalau dia ingin dicintai dengan tulus, ya sebenarnya dia sudah mendapatkan kamu ya sebagai pembayaran luka batinnya dia di masa lalu. Mungkin dia terluka dengan orang lain sebelum kita, dan dia terluka oleh keluarganya. Mungkin di masa kecilnya dia banyak sekali permasalahan dari keluarganya, sehingga kita diberikan datang dalam kehidupannya dia untuk bisa membantu dia untuk healing. Dan begitupun kita membutuhkan dia untuk healing kita. Tapi ternyata perjalanan Twin Flames, semua hubungan itu pasti ada tripartinya, entah itu dengan keuangan ataupun hati, ya, ataupun seksual. Karena kita nggak bisa lepas dari itu, ya. Manusia pasti selalu mencari duniawi nafsunya, ya. 80% pasti mencari itu manusia, ya, untuk kehidupan. Karena setan akan selalu mengganggu cucu Nabi Adam ya sampai di akhir zaman. Itu sudah perjanjian. Sebenarnya bisa aja kok maskulin untuk bisa kembali ke feminim, asal dia tulus, asal dia mencintai dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan mudah, simple ya di sini. Karena dia naif ya, merasa dia yang paling suci, merasa dia yang paling benar di sini. Security, ya, dia merasa dia bisa memberikan keamanan buat kamu, feminim. Makanya dia seenaknya aja, ya, menggunakan koneksi Twin Flames, healing chaos, ya. Seharusnya dia merasa gini, seharusnya kan dia bisa mengimbangi, memberikan keamanan atau kenyamanan. Kalau aku pilih nyaman, bukan aman, ya. Kalau aman dia bisa tinggalkan kapanpun, kita bisa dapati kapanpun. Tapi kalau nyaman itu sulit, ya. Dia harusnya bisa menjadi pelindung untuk si feminim. Dia harusnya bisa seperti itu, ya. Karena kalau dia bisa mengamankan atau melindungi ketulusannya kepada feminim, otomatis apa yang dia inginkan akan tercapai. Dia tahu dengan feminim dia akan mendapati apapun keberkahan. Dia tahu, dia rasakan. Sekarang dia kehilangan keberkahannya. Dia stres, depresi dari perjalanan Twin Flames-nya di sini. Dan pada akhirnya ya dia konflik batin sendiri. Dia ingin ending kan, tapi dia dengan cara dia keluar dari stagnannya dia itu, ya, nekat dengan memanipulasi, mencari kedamaiannya dengan berselingkuh lagi. Pada akhirnya ya ilahi membangunkan stop
pay the karma. Dia coba untuk bijak ya dalam harapannya dia di sini. Dan dia melihat feminim ini penuh dengan kebijakan, penuh dengan ketulusan, penuh dengan keamanan, memberikan perlindungan kepada dia, dan memberikan apa yang dia impikan semua menjadi nyata. Dan feminim selalu memberikan hikmah dan juga pengetahuan ya kepada maskulin. Dia merasakan itu. Dia tahu feminim memberikan kebahagiaan buat dia, tapi dia gunakan untuk kepentingan dia pribadi di sini. Pada akhirnya ya keadilan datang. Dia kehilangan semuanya, depresi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kamu, dihianati orang ketiga. Dan dia coba untuk mengendingkan drama ini dengan nekat memanipulasi lagi keadaan, ya, memakai topeng. Tapi ternyata dia ingin lari dari karma, dari keadilan. Tapi keadilan sudah ada depan mata dia. Ya. So guys, aku harap ini bisa resonate ya. Karena yang aku lihat di sini, dia merasakan ya, dia harus melakukan secara sederhana, yaitu berkata jujur, dan berikan cintanya dengan tulus agar menjadi jaminan kepada feminim, dan semua harapan akan terwujud selama dia bisa gunakan kesuksesannya dia ini dengan bijak agar mendapatkan kebahagiaan yang berlimpah. Dan dia melihat feminim juga penuh dengan ketulusan dalam memberikan keamanan, kenyamanan ya dalam doa-doanya dia yang terkabul. Karena feminim coba untuk bijak dan arif dalam memberikan pengetahuan ya. Dan dia melihat juga feminim sudah menjadi orang yang banyak keberuntungan. Dia melihatnya seperti itu. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Dan jangan lupa selalu berdoa dan fokus kepada diri sendiri ya, dan kepada Allah pastinya. Perbanyak ibadah aja. Jangan terlalu memaksa untuk dia kembali. Semakin kalian memaksa dia kembali, semakin dia tidak akan kembali. Jadi biarkan aja dia membayar karma, itu sudah kewajibannya dia. Kita tidak bisa mengcover dia lagi, ya, tidak bisa. Dan ya kita tidak bisa melarang Tuhan untuk umatnya membayar karma. Itu sudah kewajiban. Karena apa yang dia dapat itu yang harus dia lakukan, ya, gitu. Ya, lakukan yang dia dapat itu untuk apa? Kebaikan apa keburukan, gitu ya. Jadi lakukan aja untuk dirimu sendiri, bayar karma dirimu sendiri, feminim, fokus. Dan kehidupan itu lambat laun akan ada keadilan, ya. Kamu mau keadilannya awal atau keadilannya akhir? Kalau aku awal, lebih baik. Kenapa? Ketika kita tua, kita sudah lebih baik pengetahuan kita, lebih bijak langkah kita. Ya, jadi lebih baik kita sakit di masa muda, di masa sekarang daripada nanti. Karena kita tidak pernah tahu umur kita kapan akan berakhir dan diambil oleh Allah. Okay? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. And don't forget, ya, tetap semangat. Dan berpikir positif, ikhlaskan sesuatu yang bukan untuk kita, ya udah gitu loh. Karena kalaupun rezeki dan jodoh itu pasti kembali dengan caranya Allah dimudahkan. Okay? Kalau dia tidak mudah buat kita, berarti dia bukan untuk kita. Okay? So guys, thank you so much for anybody who already watching my channel. Lucky Tarot MSN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.